Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Nurdin MSI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Handes Yonrizal MSI selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembahas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Andriani, NPM 1813031003. Izinkan saya menyeminarkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Usaha, Kemampuan Berinovasi dan Pemasaran Digital atau Digital Marketing terhadap Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Wailima. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh positif modal usaha terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan Wailima? Yang kedua, apakah ada pengaruh positif kemampuan berinovasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan Wailima? Yang ketiga, apakah ada pengaruh positif pemasaran digital atau digital marketing terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif kearifan lokal di Kecamatan Wailima? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh positif modal usaha, kemampuan berinovasi, dan pemasaran digital atau digital marketing terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan Wailima? Selanjutnya adalah gambaran umum penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Dan yang kedua, populasi penelitian, di mana populasi penelitian ini yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berjumlah 51 responden. Yang ketiga yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian ini memakai sampel jenuh di mana populasi dijadikan sebagai sampel. Artinya sampel pada penelitian ini yaitu 51 responden pelaku usaha. Dan yang keempat yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu di mana modal usaha, kemampuan berinovasi, dan pemasaran digital atau digital marketing sebagai variabel bebas, dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai variabel terikat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada uji persyaratan instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas, di mana dengan kriteria pengambilan keputusan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, pada variabel modal usaha, terdapat pada item pertanyaan yang pertama, di mana R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dinyatakan tidak valid. Dan selanjutnya, item pernyataan nomor 2 sampai selesai, di mana diperoleh R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Dan yang kedua yaitu variabel kemampuan berinovasi. Berdasarkan perhitungan SPSS didapat R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Dan selanjutnya adalah variabel pemasaran digital atau X3. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapatkan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Dan yang terakhir yaitu variabel pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS di mana didapatkan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka semua instrumen penelitian variabel Y dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai alpha Coronavirus lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapat pada variabel modal usaha nilai alpha Coronavirus sebesar 0,720 dan variabel kemampuan berinovasi sebesar 0,740, pemasaran digital sebesar 0,674, dan variabel pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebesar 0,768, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliable dan memiliki reliabilitas tinggi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linearitas dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapat variabel modal usaha yaitu sebesar 0,529, variabel kemampuan berinovasi yaitu sebesar 0,492, dan pemasaran digital sebesar 0,204 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa H0 diterima dan dinyatakan linier.
Selanjutnya adalah uji multikolinearitas dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. Dan berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapatkan pada variabel modal usaha, nilai tolerance 0,725 lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,380 lebih kecil daripada 10, dan pada variabel kemampuan berinovasi diperoleh nilai tolerance 0,662 lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,510 lebih kecil daripada 10, dan nilai pemasaran digital 0,798 lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,253 lebih kecil daripada 10, maka dapat diputuskan bahwa H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai DU lebih kecil dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari 4 min DU, maka dapat dinyatakan tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapatkan nilai DU sebesar 1,721 lebih kecil dari D 1,734 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU yaitu sebesar 2,279. Dan selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai seek to toilet lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapatkan pada variabel modal usaha nilai seek to toilet sebesar 0,160 dan kemampuan berinovasi sebesar 0,711 dan pemasaran digital sebesar 0,360 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji hipotesis secara parsial. Berdasarkan tabel koefisien beta, didapat bahwa variabel modal usaha terdapat koefisien beta sebesar 0,444, maka dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebesar 444,8%. Selanjutnya, hasil perhitungan SPSS diperoleh pada variabel kemampuan berinovasi yaitu sebesar 0,462, maka dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh kemampuan berinovasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5 yaitu sebesar 46,2%. Selanjutnya, nilai beta pada pemasaran digital sebesar 0,403, maka dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh pemasaran digital terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5 yaitu sebesar 40,3%. Selanjutnya adalah uji hipotesis secara simultan atau bersama-sama. Dapat dilihat pada tabel model Sumari nilai R² sebesar 0,281, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel modal usaha, kemampuan berinovasi, dan pemasaran digital atau digital marketing secara simultan terhadap variabel pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yaitu sebesar 28,1%. Dan selanjutnya pada tabel ANOVA yaitu didapat F hitung lebih besar daripada F tabel di mana 6,111 lebih besar daripada 2,80 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5. Yang kedua, ada pengaruh kemampuan berinovasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5. Dan yang ketiga, ada pengaruh pemasaran digital terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5. Dan yang keempat yaitu ada pengaruh modal usaha, kemampuan berinovasi, dan pemasaran digital atau digital marketing terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kecamatan W5. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.